Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Humaida dari kelas BKI 3E akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada seseorang. Persoalan mengenai faktor-faktor apakah memungkinkan atau mempengaruhi perkembangan dijawab oleh para ahli dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, salah satu jawaban dari para ahli yaitu menurut Hallock pada tahun 1980 bahwa dia menyatakan baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Adapun beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang yaitu menurut Hallock tahun 1980, yang pertama ada faktor intelijensi atau kecerdasan. Nah, faktor ini faktor yang sangat penting, di mana kecerdasan yang tinggi akan sangat berpengaruh pada perkembangan seseorang. Kecerdasan yang sangat tinggi itu akan mengikuti perkembangan seseorang itu dengan sangat cepat. Berbeda halnya dengan kecerdasan seseorang yang kecerdasannya itu lebih rendah, maka perkembangan dan pertumbuhannya itu akan rendah pula. Yang kedua yaitu ada seks, faktor seks, di mana perbedaan perkembangan antara dua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniahnya. Nah, pada waktu lahir, anak laki-laki biasanya lebih besar dari perempuan. Tetapi, anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan seksnya, kira-kira 1 atau 2 lebih awal, dan fisiknya juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Hal ini jelas pada anak umur 9-12 tahun. Yang ketiga yaitu faktor kelenjar-kelenjar, di mana dari hasil penelitian di lapangan endokrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang keempat itu ada seks. Yang keempat itu kebangsaan atau ras. Nah, di mana anak-anak dari Mediterranean atau Lautan Tengah itu tumbuhnya lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Yang kelima yaitu ada faktor posisi dalam keluarga, di mana kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangannya itu lebih cepat dari anak yang pertama. Nah, dalam hal ini anak tunggal atau anak bungsu itu biasanya karena dimanja perkembangannya lebih cepat, lebih lambat. Dalam hal ini anak tunggal biasanya perkembangan mentalitasnya itu cepat karena pengaruh dari pergaulan dengan orang-orang yang dewasa atau lebih besar. Yang keenam yaitu ada faktor makanan, di mana pada tiap-tiap usia pertama, pada usia yang sangat muda, makanan itu merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lain penyakitnya. Yang ketujuh yaitu ada luka dan penyakit, di mana luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Yang kedelapan itu ada hawa
dan sinar, di mana hawa dan sinar ini pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Yang kesembilan yaitu faktor kultur atau budaya, di mana penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal, dan bahwa budayalah yang kemudian merupakan sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang termasuk faktor budaya di sini, selain budaya masyarakat, juga di dalamnya termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. Baik, tadi adalah beberapa faktor-faktor menurut Herlock. Yang dapat saya simpulkan dari beberapa jawaban dari para ahli dalam menjelaskan faktor-faktor perkembangan pada seseorang, bahwa yang mempengaruhi perkembangan seseorang itu yang pertama dari faktor perkembangan internal. Faktor internal yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, yang mana keberadaannya ini sangat berpengaruh dalam dinamika perkembangan. Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu faktor jasmania, psikologis, dan faktor perkembangan kematangan fisik dan psikis. Yang kedua yaitu ada faktor perkembangan eksternal, yaitu segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya ini mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang termasuk ke dalam faktor eksternal diantaranya itu faktor perkembangan sosial, faktor perkembangan budaya, faktor perkembangan lingkungan fisik, dan lingkungan non-fisik. Yang ketiga yaitu ada faktor perkembangan pembawaan atau sejak lahir, dan juga faktor turunan atau warisan dari orang tuanya. Di antaranya itu ada faktor bentuk tubuh dan warna kulit, di mana gen dari orang tua ini akan mempengaruhi jasmani dan tidak akan bisa dirubah. Yang kedua yaitu sifat-sifat, di mana sifat-sifat ini adalah warisan dari orang tua, sama halnya dengan bentuk tubuh dan warna kulit tidak bisa dirubah. Yang ketiga itu ada intelijensi atau kecerdasan, di mana kemampuan umum untuk penyesuaian terhadap situasi atau masalah. Yang keempat yaitu ada bakat, di mana kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang. Yang kelima yaitu ada penyakit atau cacat tubuh, di mana penyakit atau cacat tubuh ini berbeda halnya dengan orang sehat atau memiliki tubuh lengkap. Itu akan berbeda dengan orang yang memiliki kecacatan tubuh atau penyakit. Nah, di mana dirinya ini akan merasa berbeda dan secara langsung itu akan berpengaruh pada perkembangan psikologisnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.